Yang mulia, perkara ini bermula pada tanggal 1 Februari 2024 di restoran Paul, Pondok Indah Mall, ketika saya bermaksud menagih kamera milik saya dan hutang saudara Aji kepada saya. Pada saat itu, memang terjadi cekcok mulus di antara kami, dan saya mengakui saya terpancing emosi pada saat itu. Namun, saya tidak pernah memiliki niatan jahat untuk mencelakai siapapun. Di dalam persidangan ini, banyak terdapat perbedaan keterangan antara para saksi. Saudara Aji bersaksi bahwa setelah pemukulan handphone saya terjatuh, sedangkan saksi Putri mengatakan handphone tersebut saya simpan kembali. Saudari Rafika bersaksi, pada saat handphonenya saya tepis, tidak sedang merekam dan tidak sedang menggendong bayi. Sedangkan saksi Cita Rahayu bersaksi, ketika handphone Rafika saya tepis, Rafika sedang menggendong bayi. Sehingga beberapa saksi juga mencabut isi BAP mereka sendiri karena berbeda dengan keterangan yang mereka sampaikan di persidangan ini. Sementara itu, saksi netral dari pihak jaksa penuntut umum, yaitu pegawai restoran Paul, security mall, dan polisi mall menerangkan bahwa mereka tidak melihat adanya pemukulan ataupun yang mengalami luka dan yang mereka ketahui hanyalah cekcok mulut. Saksi Sutrisna juga menerangkan bahwa saudari Rafika merekam ke arah saya, dan karenanya saya sudah anggap mereka seperti keluarga saya sendiri. Ada banyak momen di mana saya datang jauh-jauh ke tempat tinggal mereka hanya untuk mengajak mereka makan, karena saya tahu mereka baru merantau ke Jakarta dan saudari Rafika sedang hamil tua dan jauh dari keluarganya. Sebelum dan sesudah persalinan, saya juga meminjamkan mobil saya berminggu-minggu kepada mereka, karena saya tahu mereka membutuhkan kendaraan untuk proses melahirkan dan kontrol bayinya. Saya juga sangat menyayangi anak mereka, Vi. Setiap kali saya berpergian, saya selalu menghubungi saudari Rafika dan bertanya, Vi mau dibawakan apa? Saya mengirimkan foto-foto perlengkapan bayi agar mereka memilih mana yang mereka suka untuk Vi. Karena itu saya sangat terpukul ketika hari ini saya digambarkan seolah-olah ingin melukai Vi. Bagi saya, Vi bukanlah hanya anak mereka, tetapi anak yang saya sayangi seperti keponakan saya sendiri. Saya tidak pernah memiliki niat jahat sedikit pun untuk menyakiti anak yang selama ini begitu saya perhatikan dan saya sayangi. Yang mulia, perkara ini membawa luka yang sangat besar bagi keluarga saya sendiri. Ayah saya sudah meninggal sejak saya kecil, dan sejak lama saya menjadi tulang punggung keluarga saya. Karena saya ditahan, ibu dan adik perempuan saya harus pindah dari Medan ke Jakarta dan mengurusi saya untuk menghadiri persidangan. Adik saya yang seharusnya menikah bulan Maret tahun ini akhirnya harus menunda pernikahannya. Ibu saya yang sudah tua harus meninggalkan cucunya di Medan demi bolak-balik membesuk saya di tahanan. Setiap kali ibu saya menangis di ruang busuk, hati saya hancur. Sebagai anak laki-laki, saya merasa gagal menjaga dan membahagiakan keluarga saya. Perkara ini membuat hidup saya berubah. Saya kehilangan kebebasan saya, nama baik saya, dan keluarga saya. Saya juga mengalami trauma yang sangat besar karena pemberitaan di media sosial menggambarkan saya seolah-olah orang yang sangat kejam. Yang mulia, saya bukan manusia sempurna. Saya mengakui saya emosi soal kejadian tersebut, namun saya tidak pernah memiliki niat jahat kepada mereka. Saya hanya memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan dengan hati nurani dan seadil-adilnya. Saya menyerahkan seluruh keputusan kepada kebijaksanaan hakim yang saya hormati. Terima kasih. Hormat saya, James 12 Bangor. Tadi hari ini sidang pledoi pembelaan terdakwa James Bangun. Seperti apa tadi Bang, berjalan lancar atau seperti apa? Hari ini tadi baru saja kita sedang lewati proses persidangan yang namanya pledoi atau pembelaan dari kita sebagai kuasa hukum, dan juga disampaikan oleh saudara kita, rekan kita, Bang James ya. Dan tadi juga kita sudah membacakan itu di depan majelis hakim, dan kita meminta bahwa dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu tidak terbukti sama sekali, dan itu sudah kita bantah juga oleh saksi-saksi yang kita hadirkan. Dan begitu juga Bang James sudah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa itu semua tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan. Nah, makanya dalam pembelaan itu kami minta bebas
dan istilahnya merehabilitasi nama baik Bang James, karena selama ini yang menjadi beban moral daripada Bang James itu adalah nama baik yang telah rusak akibat tuduhan maupun fitnahan yang disampaikan oleh pihak korban, dan itu tertuang dalam tuntutan jaksa. Maka itu kita akan bantah. Mudah-mudahan nanti pertimbangan hakim itu lebih kepada kita sebagai kuasa hukumnya, karena melihat Bang James itu sudah banyak membantu korban sebelumnya, dan jadi banyak hal-hal yang itu sangat memberatkan dari Bang James, yaitu ada nilai positif bisa meringankan Bang James gitu, karena Bang James sendiri kan kenal sama korban udah cukup lama ya, bahkan anaknya sendiri dari korban juga itu dibantu oleh Bang James gitu. Nah itu telah disampaikan di dalam pembelaan Bang James. Nah, kalaupun nanti kata kita pahit bahasanya hakim tidak membebaskan Bang James, kita akan banding sampai proses akhir, sampai mana kita mampu, dan kita akan membuktikan bahwa Bang James tidak bersalah. Mungkin itu salah satu inti yang akan kita sampaikan di pledoi itu. Oke, Bang, poin-poin pembelaan apa aja yang tadi diutarakan mungkin supaya James itu terbebas dari tuntutan? Yang kita bantah itu kan seperti ada pengerusakan ya, pengerusakan handphone. Kan itu sudah dijelaskan. Pengerusakan handphone itu kan ada alasan, ada sebabnya. Kenapa bisa itu hancur handphone? Itu kan karena ada niatan dari pihak korban untuk merekam. Itu kan tidak boleh secara hukumnya kan. Nah, akhirnya terjadilah pengerusakan. Kita bantah. Itu aja kita sudah terlihat bahwa sisi positifnya dia itu merekam, makanya terjadilah penghancuran handphone. Nah terus juga dengan adanya bukti visum itu kan setelah beberapa hari ya baru ada muncul visum, padahal saksi-saksi kita mengatakan bahwa dari pihak security sekalipun, security di Paul nih menyatakan tidak ada pemukulan. Jadi hanya pihak saksi-saksi korban saja yang menyatakan bahwa ada pemukulan, dan sama sekali kita pilih tidak netral ya, tidak independen ya, bahwa security sendiri ini security loh yang memang pengaman dari pihak Paul sendiri menyatakan tidak ada itu pemukulan salah tidak ada. Ini kan poin polisi juga menyatakan, polisi petugas Binmas di sana itu juga menyatakan bahwa tidak ada pemukulan, sempat didamaikan malah dibawa ke pos jadi tidak ada luka lecet sedikit. Itu membuktikan bahwa tidak ada pemukulan dan tidak ada pengerusakan yang disengaja atau tidak ada. Nah, bahkan lagi handphonenya Bang James itu rusak, cuman kita tidak sempat bukan barang bukti kemarin ya, itu sempat rusak juga. Kenapa? Karena terpisah juga dari pihak korban, jadi sama-sama jatuh handphone. Kalau dibilang nilainya, malah nilai handphone itu lebih tinggi nilainya punya Bang James daripada si korban. Itu poin-poin yang kita meyakinkan bahwa Bang James tidak bersalah. Tapi nanti ya bagaimana hakim lah, kalau memang hakim menyatakan dia bersalah, kita banding. Masih ada kok proses-proses kita lewatin gitu kan. Tinggal kita bagaimana nanti kita akan menguatkan diri Bang James, dan kita sebagai kuasa hukumnya menguatkan bahwa tidak ada namanya pengerusakan secara sengaja ataupun tidak ada penganiayaan. Jadi semuanya itu jelas di ruang persidangan. Itu yang membuat poin-poin kita bahwa dia harus bebas. Tapi harapan untuk bebas itu besar nggak Bang? Sangat besar sekali lah. Kenapa saya bilang itu? Karena kita sudah sebutkan dalam pembelaan itu bahwa tidak ada pemukulan. Itu saksi juga menyatakan. Jadi bahasa kita bukan hanya sebatas omongan saja ya, tapi kita menghadirkan saksi di depan majelis hakim, dan itu saksi di bawah sumpah, ya kan? Itu sudah jelas. Saksi yang hadir, dan itu saksi independen loh, bukan saksi yang memang dari pihak korban ya, independen yang memang petugas daripada mall ya, kan independen tuh, tidak punya manapun, dia netral, dan itu real apa yang dikatakan dia. Bang, melihat tuntutan jaksa kan hanya 6 bulan Bang, artinya Ya. apa kemungkinan untuk lepas dari tuntutan sangat tinggi ya Bang? Atau seperti Ya apa? ini loh, sebenarnya kita bukan persoalan 6 bulan ya, 6 bulan, 2 bulan, bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah mengenai identitas seseorang. Kalau sudah bahasanya dia menjadi napi, itu kan dibebaskan sangat-sangat jelek ya, karena apa, residivis kan. Nah itu yang menjadi beban bagi Bang James. Bagaimana dengan putusan nanti itu dengan bebas, nama baiknya itu bisa kembali seperti sedia kala. Nah maksud Bang James itu, kalaupun nanti bebas itu sama aja merehabilitasi namanya gitu kan. Dan mungkin dengan adanya nanti proses
bebas atas nama ini atau bebas, tidak ada tuntutan-tuntutan di belakangnya lagi. Nah, saya yakin ya dan percaya pasti akan ada laporan-laporan berikutnya. Tapi kita kan nggak, itu masih dalam ini kita ya, prediksi kita. Mudah-mudahan dengan ada bebas ini semua selesai masalahnya. Mungkin ada rekan saya mana? Oke. Ya, kita akan bebas itu aja dan kita akan Jadi proses hukum selanjutnya apa lagi? Proses agenda. Ini kan agenda tuh besok ya. Agenda berikutnya itu kita Berikutnya tuh ada replik. Jadi dikasih waktu 1 hari itu untuk replik karena jaksa itu menanggapi dari pembelaan kita, di mana kita pembelanya minta bebas, otomatis jaksa harus menanggapinya secara tertulis itu replik. Dan secara replik itu ada duplik, tapi kita nanti mungkin tetap pada pembelaan, jadi kita tidak mengajukan duplik. Setelah itu putusan di hari Senin.